Kang Asep, kalau kita lihat keterangan dari saksi petugas PCR pada bulan November yang lalu dikatakan bahwa Verdi Sambo tidak menjalani tes PCR. Nah, pada saat di CCTV, kalaupun memang terbukti Verdi Sambo ini tidak menjalani tes PCR, apakah ini juga sekaligus membuktikan bahwa skenario Verdi Sambo ini sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang sudah ada? Ya, terlepas Sambo mengalami tes PCR atau tidak tes PCR, yang penting bagi hukum, fakta hukumnya dia memerintahkan ya kepada Richard Eliezer kan, itu aja yang penting. Soal tes PCR itu hanya membuktikan konsistensi kebohongan atau tidak kebohongan, hanya itu kok. Kan faktanya dia tidak dites PCR kan? Baik, Kang Asep, dari CCTV, bukti CCTV yang dihadirkan ahli pada hari ini, menurut Kang Asep, rekaman yang mana yang paling berpengaruh terhadap vonis hukum dari Verdi Sambo? Ya, perencanaannya, proses perjalanan dari mereka Saguling ke Duren 3 itu proses membuktikan perjalanan FS, PC, KM, RR, sama RE. Itu akan nampak tuh peran-peran di mereka itu sampai ketika eksekusi berlangsung. Bagian rekaman itu yang menurut Kang Asep yang paling berpengaruh besar kalau misalkan... Ya, kalau misalkan itu hanya membuktikan ketika Eliezer ya mengatakan bahwa Sambo ikut menembak ya setelah itu, tapi kata Sambo dia tidak menembak. Nah, yang kedua itu tadi menjawab persoalan tentang sarung tangan. Kan kata Eliezer kan, dia pakai sarung tangan, kata Sambo enggak, tapi Romer melihat kan ketika di luar itu kan ada yang jatuh. Baik. Artinya bukti kuat dari CCTV itu yang perlu dihadirkan. Kalaupun nanti seandainya itu tidak ada, Kang Asep, apa yang bisa menguatkan statement itu? Ya, bukti apa? Sekali lagi, rekaman itu kejadian sebagaimana Undang-Undang ITE pasal 5 merupakan perluasan alat bukti yaitu dokumentasi elektronik atau informasi elektronik, itu hanya menguatkan, sekali lagi, hanya menguatkan kelak hakim yakin adanya proses perencanaan pembunuhan yang mulai dari perjalanan itu ramai itu rekaman kan dari Saguling sampai Duren 3. Nah, peran-peran ketika dilakukan di Duren 3, peran masing-masing itu kelihatan gitu kan, sebagai apa yang dilakukan itu ketahuan, apalagi yang menyangkut Sambo. Nah, Sambo ini bawa senjata atau tidak bawa senjata, pakai sarung tangan atau tidak sarung tangan, itu sebenarnya. Tapi sekali lagi, tanpa sarung tangan, tidak menembak, tidak jadi masalah. Cuman persoalan menembak ini yang jadi masalah gini, ketika Eliezer menembak, nah, karena dakwaannya adalah merampas nyawa, menghilangkan nyawa. Apakah ketika Eliezer menembak, nyawanya telah hilang atau tidak? Ada rekaman yang terungkap itu kan, karena Joshua itu, almarhum Joshua masih merintih kesakitan, kemudian barang itu oleh Sambo suruh dimusnahkan. Jadi sekarang persoalan hukumnya yang menghilangkan atau merampas nyawa, kalau Sambo terbukti menembak, berarti yang merampas nyawa menghilangkan nyawa adalah Sambo, bukan Eliezer. Karena Eliezer sebenarnya harusnya dakwaan misalkan penganiayaan, tapi itu menjadi persoalan hukum yang menarik saya kira. Baik, ya itu yang menjadi intinya. Tapi Kang Asep, kalau kita dengarkan tadi di persidangan, kuasa hukum dari Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati meminta untuk memutar CCTV untuk membuktikan apakah ada menggunakan sarung tangan atau tidak. Siasat apa yang kira-kira menurut Kang Asep ingin dimainkan oleh kuasa hukum? Ya, jadi kuasa hukumnya FS ini, kuasa hukum ada membuktikan bahwa kalau dia tidak pakai sarung tangan, tidak ada, berarti Sambo tidak bawa pistol, hanya ke sana arahnya udah bisa dibaca kok. Baik, dan itu nantinya yang juga akan menjadi pembuktian dalam proses menampilkan CCTV ini. Tapi Kang Asep... Tapi catatan. Kalau aktor intelektual tidak harus melakukan, ya. Dia nyuruh juga bisa kan. Malah aktor intelektual biasanya, ya, istilah bahasa-bahasa yang suka dipahami oleh kalangan awam, ya tidak berlumuran darah dia. Baik, aktor intelektual tidak harus melakukan ya Kang Asep ya, dia justru hanya bisa... Iya, kalau menyuruh kan namanya aktor intelektual bermainnya inteleknya kan. Kau bunuh, kau tembak, kau hajar, ya sudah nggak usah yang hajar orang lain, yang menembak orang lain kok. Baik, Kang Asep, sejauh ini kalau kita lihat sudah ada beberapa ahli yang dihadirkan di persidangan kali ini. Dari di mata hukum sendiri dalam memberikan keterangan terhadap terdakwa di persidangan, posisi ahli ini seperti apa di mata hukum? Ya, 184 salah satu alat bukti adalah keterangan ahli. 180 itu menyatakan ya untuk menjernihkan persoalan hakim ketua memanggil ahli. Nah, ahli itu untuk menjernihkan persoalan. Nah, cuman tadi sering saya katakan kalau ahli-ahli di bidang hukum misalkan forensik, balistik, kemudian ahli-ahli lain non hukum itu kan betul-betul melihat
objeknya mengalami. Jadi sehingga itulah pendapatnya. Ya, orang tapi yang lucu kan kalau itu disangka dengan keahlian ya sekarang tembak dengan keahlian bukan dibantah oleh keterangan saksi apalagi keterangan terdakwa. Tapi yang sering jadi masalah itu nanti ada di kata keahlian hukum gitu. Ini kan yang dibuktikan fakta peristiwa bukan soal hukumnya. Saya selalu kalau saya zaman hakim, saya selalu menolak ahli hukum itu saya tolak. Ngapain? Anda bukan menerangkan hukum di sini. Diserangkan adalah fakta peristiwa. Ahlinya saya bilang ketika misalkan hakim bingung, ini misalkan yang paling gampang ya sekarang. Ini kan ditembak katakanlah Eliezer mengatakan 3-4 kali, Sambo mengatakan 5 kali. Tapi ada data visumnya ada 7 kali. Nah, 2 tembakan itulah yang jadi pertanyaan. Siapa yang menembak gitu? Apa mungkin juga pelurunya Eliezer lebih dari itu jumlah yang waktu balistik menerangkan itu kemarin kan? Atau juga jangan-jangan juga ada penembak lain. Kan tinggal di ruangan itu kan tinggal dilihat aja. Orang ada hanya Sambo, PC, KM, RR dan RE kan. RE udah mengakui dia menembak. Cuman dia 3-4 kali ya katanya. Terus kemudian Pak Sambo mengatakan 5 kali. Cuman data visum ada 7 kali. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, tembakan dari belakang tembus ke hidung itu ya yang mematikan kemudian paru atau dada kiri itu kan. Nah itu perlu hakim perlu diyakinkan oleh ahli gitu kan. Tapi sekali lagi di pengadilan kita ahli tidak mengikat. Ya hanya Ahli tidak memperkuat mengikat aja ya. keyakinan hakim. Salah satu keyakinan hakim adalah biasanya, tapi ya kalau hal gitu masa hakim tidak terikat, misalkan oleh forensik ada orang meninggal, ada fakta dikuatkan oleh seorang ahli forensik ya, luka-luka kemarin yang dijelaskan kan, kalau hukum nggak ngerti kan, soalnya berbeda, padahal kan menjelaskan tuh dokter Ade itu kan, bla 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 itu kan.